Orang-orang mengunci diri di rumah selama 10 tahun. Tapi hanya untuk menghindari tunangannya. Bukannya dia tidak menyukai tunangannya. Hanya karena tunangan sian-sian. Dia adalah putri surga yang bangga. Dan aku pemborosan yang memungkinkan orang lain menggangguku. Bahkan ayahku tidak berpikir aku cukup baik untuknya. Dan mengatakan bahwa pernikahanku dengan sian-sian sudah berakhir. Tapi sian-sian tidak berpikir begitu. Siapa yang ingin dia layak untukku? Selama kita saling menyukai, itu sudah cukup. Dan di dalam rumah, hatiku sakit. Bersumpah bahwa Anda akan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Ternyata saya awalnya adalah cucu dari patria keluarga Shen. Seharusnya aku menjadi kebanggaan klanku. Tapi karena dia lahir tanpa urat spiritual, tidak dapat menumbuhkan cinta sejati. Menjadi objek intimidasi acak oleh semua orang. Tapi aku tidak menyerah. Jika Anda tidak bisa berlatih Qi, maka saya akan berlatih kebugaran fisik. Setelah 3 tahun berolahraga, kekuatan fisikku jauh melebihi orang biasa. Sebuah pasak bisa dihancurkan hanya dengan 1 pukulan. Itu jahitan datang di belakangku. Itu luar biasa, Shen Xiang. Beberapa pukulan dapat mematahkan kayu. Orang yang berbicara adalah sepupu saya Shen Zhenhua. Shen Xiang, sepertinya kamu belum mengerti. Bahkan jika Anda berada di sini hari demi hari. Tangan berdarah. Lalu apa? Anda lahir tanpa urat spiritual. Selamanya pemborosan yang tidak bisa berpegang pada dinding. Sama seperti ayahmu yang tidak berguna. Mendengar ini, saya langsung merencanakan. Segera meninjunya dan bergegas ke arahnya. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Dengan kekuatan ayahmu Shen Tianhu, Anda benar-benar dapat bersaing untuk posisi kepala keluarga. Sayang sekali itu karena kamu. Tidak hanya dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Usia tua. Tapi aku hanya bisa membesarkanmu dengan ekor di antara kedua kakiku. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia dicakar olehku. Cepat jauhkan dirimu dariku. Dan dia sangat marah. Lihat pekerjaan serangan. Aku bergegas lagi. Saat kedua tinju itu akan bertabrakan, aku menghindari serangan. Bidik lurus ke perut sebelum dia bisa bereaksi. Pukulan demi pukulan. Tapi detik berikutnya, ada rasa sakit yang tajam. Tulang tanganku mulai patah. Saya tidak berharap dia tahu bagaimana uap melindungi tubuhnya. Wujudkan kesempatan. Shen Zhenhua melompati kepalaku. Segera gerakan uap dan injak dengan keras. Tekan saja momennya. Ledakan itu bergema di seluruh keluarga Shen. Saat asapnya menghilang, aku telah diinjak-injak di bawah kakinya. Kau melihatnya? Ini adalah kesenjangan antara kamu dan aku. Dikatakan untuk memadatkan energi sejati Shen Zhenhua di tangannya. Lalu pukulan. Seketika saya meludahkan darah. Dan dia terbang keluar. Pukul dinding halaman dengan keras. Lihat aku masih hidup. Shen Zhenhua sekali lagi memadatkan ledakan Qi sejati. Datanglah padaku dengan tegas. Saat itu, sang ayah muncul tepat waktu. Membantu saya memblokir pukulan fatal. Paman pandai berkultivasi. Namun, pukulan ini sebenarnya diambil oleh Anda. Energi sejati ayah melonjak. Keluar dari sini. Shen Zhenhua tersenyum. Sebentar lagi akan menjadi pertempuran untuk kepala keluarga. Tunggu ayahku berkuasa. Kita lihat saja nanti. Dan kemudian dia pergi. Maaf ayah. Aku menyeretmu ke bawah. Ayah menghiburku. Jalan seni bela diri bukan untuk semua orang. Orang biasa memiliki cara hidup orang biasa. Jangan khawatir tentang itu. Mendengar ini, air mata jatuh dari wajahku. Tapi keluarga Shen ini tidak bisa mentolerir orang biasa sepertiku. Selanjutnya, aku datang ke tebing iblis abadi yang menakutkan sendirian. Hanya untuk mendapatkan neraka Ganoderma Lucidum selama 1000 tahun. Jika Anda bisa mengubahnya menjadi ramuan. Bahkan jika saya tidak memiliki urat roh. Itu juga bisa menerobos dalam sekejap untuk rekonstruksi saya. Tapi selama ratusan tahun. Mereka yang memanjat tebing iblis abadi ini berubah menjadi tulang. Tapi aku tidak lagi takut mati. Untuk saya, tidak ada kekuatan tidak berbeda dengan kematian. Jika Anda melewatkannya kali ini,
Saya tidak tahu berapa tahun untuk menunggu. Butuh 9 banteng dan 2 harimau. Saya akhirnya memilih neraka Ganoderma lucidum. Sama seperti aku berseru. Ketika Anda akhirnya dapat mengubah hidup Anda melawan langit. Tiba-tiba sambaran petir menyambar tebing. Detik berikutnya beberapa batu besar datang kepadaku. Kicauan ibu yang hancur. Tuhan, apakah kamu bercanda? Dan kemudian saya jatuh dari tebing. Saat ini, hatiku sangat tidak rela. Bagaimana semua usahaku bisa sia-sia di sini? Saya mencoba yang terbaik untuk mengambil batu. Tanpa diduga, batu itu tidak kuat. Kemudian batu itu pecah. Aku jatuh dari tebing lagi. Jelas hanya sedikit. Aku hampir menjadi omong kosong. Saat aku membuka mataku lagi, saya menemukan bahwa ada 2 gadis di bawah tubuh saya. Apakah ini surga? Gadis berambut putih tidak bisa berkata-kata anak. Jika kamu tidak bangun lagi, aku akan benar-benar mengirimmu ke surga. Mendengar ini, aku segera bangkit. Saya marah oleh Guntur ketika saya memetik herbal di Shenxiang. Jangan tersinggung kedua senior. Melihat ini, gadis itu menghela nafas. Saya pikir seseorang akhirnya bisa menyelamatkan kita. Ternyata itu adalah seorang anak tanpa urat roh. Aku menggaruk kepalaku, bingung. Apa hubungannya dengan aku yang sampah? Gadis berambut putih itu berkata dengan marah bahwa aku belum tua. Jangan panggil senior. Panggil adikku, ini adalah altar makhluk abadi dan iblis. Altar dikelilingi oleh kematian. Anda harus memiliki tubuh yang sangat kuat dan ki sejati untuk melarikan diri. Dan kami berdua mengalami cedera. Ada banyak binatang buas di bagian bawah. Sekarang kita berada dalam situasi yang sangat buruk. Melihat. Saya segera mengeluarkan obat keluarga untuk menyembuhkan gadis itu. Dan gadis berambut coklat itu berkata, cederanya tidak dapat disembuhkan dengan obat mujarab biasa. Kita akan mati di sini cepat atau lambat. Jangan repot-repot. Dengarkan ini. Aku meraih tangan gadis itu. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Saya masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Aku yakin para senior juga punya alasan untuk hidup. Jadi cobalah semua yang Anda bisa. Gadis-gadis tergerak oleh kehendakku. Tersenyum dan menunjukkan bahwa anak ini sepertinya bisa mencoba. Kemudian gadis itu melepas pakaiannya. Biarkan saya memberi mereka obat. Ketika saya melihat adegan ini, saya menutupi mata saya. Pria dan wanita tidak menerima dan menerima. Itu tidak cocok. Ketika gadis berambut putih mengatakan dia tidak menyukainya. Kita tidak bisa mengangkat tangan kita saat kita terluka. Saya hanya bisa meminta Anda untuk mengoleskan obat, dalam hal ini. Itu tidak sopan, senior. Yang sedang berkata. Tapi aku terlalu lambat untuk memulai. Saat itu, gadis itu kembali menatapku seperti iblis. Detik berikutnya, awan gas hitam mengelilingiku. Ini sihirnya. Semua pria berada di depan kekuatan sihirnya. Akan mengungkapkan sifat asli mereka. Setelah beberapa saat, pikiranku mulai kehilangan arah. Tubuh mulai tidak patuh. Saat aku menyentuh gadis itu. Dan aku terbangun. Lalu aku menampar diriku sendiri. Xian-Xian masih menungguku di rumah. Selanjutnya, saya segera meminta maaf kepada gadis itu, maaf senior. Sepertinya aku tiba-tiba dikendalikan oleh sesuatu. Mohon maafkan saya atas pelanggaran apapun selama persidangan. Dan gadis yang melihat adegan ini tidak marah. Sebaliknya, Anda melihatnya dengan kagum, tidak buruk, tidak buruk. Akan baik-baik saja. Karakter yang cukup bagus. Kemarilah nak. Selamat telah lulus ujian. Aku sedikit tangguh. Apakah ini semua ujianmu? Anak. Saatnya memberitahu Anda siapa kami sebenarnya. Nama saya Sumeyao. Dewi dari 9 surga. Dan adik seniorku Bai Yoyo adalah penyihir dunia bawah. Kami terluka parah oleh musuh kami. Kekalahan kontes. Terjebak di sini. Aku akan tidur di sini. Tapi sekarang ada jalan keluar. Bagaimana bisa? Tanyaku bersemangat. Itu untuk mentransfer nada ilahi saya yang paling in. Dan pembuluh darah ilahi matahari tertinggi Suster Junior diberikan kepadamu.
Jika Anda berhasil berintegrasi, Anda dapat menerobos altar peri dan iblis dan dilahirkan kembali. Alasan kakak senior mengujimu barusan. Apakah karena tidak mungkin bagi kita untuk memberikan urat ilahi pada suatu produk? Orang yang tidak senonoh sangat terkejut. Berarti aku bukan sampah setelah perpaduan aku berhasil, kan? Wenyan Bai Yoyo menyuruhku untuk tidak bahagia terlalu cepat. Fusi pembuluh darah ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati dengan kejam. Pikirkan tentang itu. Dan kukatakan ini impianku. Saya tidak akan melepaskan kesempatan yang saya minta. Ini Sumeyao meminta saya untuk menandatangani kontrak untuk menerima vena ilahi. Tetapi kondisinya adalah untuk membantu mereka memulihkan kultivasi mereka di masa depan. Saya tidak ragu untuk setuju secara langsung selama saya bisa menjadi lebih kuat. Aku akan melakukan apapun. Selanjutnya, Bai Yoyo dan Sumeyao mulai mengambil nadinya masing-masing. Masuk ke tubuhku. Saat vena spiritual memasuki tubuh, saya dengan lembut mengambil semuanya dan bahkan meledak. Dua pembuluh darah ilahi dengan panik menghancurkan meridian saya di tubuh saya. Mai Sumeyao menghela nafas. Apakah menggabungkan pembuluh darah ilahi masih terlalu sulit bagi orang biasa? Saat itu, sebuah raungan datang. Sumeyao langsung bereaksi. Ini adalah pembunuh yang menjaga neraka Ganoderma Lucidum. Apakah anak ini memindahkan Hell Ganoderma Lucidum? Sialan binatang yang menjaga neraka Ganoderma Lucidum. Semua di atas cermin ketujuh. Kita semua akan mati. Lalu Sumeyao berkata kepadaku, Shen Xiang. Keadaanmu sulit untuk dipertahankan. Jika Anda menyerah sekarang, Anda dapat menyelamatkan separuh hidup Anda. Mataku berdarah air mata tidak. Aku tidak menyerah. Saya lahir tanpa pembuluh darah spiritual, dan saya diganggu di keluarga saya. Saya telah bekerja keras. Tidak bisa mengejar orang lain. Sekarang kesempatan ada di depan Anda. Aku tidak akan menyerah bahkan jika aku mati. Detik berikutnya saya kehilangan semua meridian saya. Dia ambruk ke tanah, dan terdengar suara keras. Saudari melihat ke belakang. Binatang itu telah bergegas ke tempat persembunyian kami. Pada saat yang sama, Bai Yoyo menemukan sesuatu yang aneh. Saya melihat luka saya sembuh secara otomatis. Jika anak ini benar-benar sangat beruntung. Berhasil menyatukan kedua pembuluh darah. Saya khawatir tidak akan ada lawan di masa depan. Tapi sekarang dia masih butuh waktu untuk minum teh. Lewati saja ini. Mungkin masih ada harapan. Kemudian keduanya melancarkan serangan pada binatang itu. Binatang itu marah. Kibasan ekor yang kuat membuat para suster terbang 200 meter. Saya tidak berhenti sampai saya menabrak tebing. Itu membuat tubuh mereka yang terluka semakin parah. Tapi saat itu, binatang itu mencium bau neraka Ganoderma Lucidum padaku. Kemudian dia membuka mulutnya selebar 50 meter dan hendak memakanku. Luka Bai Yoyo gubu sendiri yang kuat. Gunakan busur ajaib untuk menghancurkan jiwa dan meraba-raba. Energi sihir langsung berubah menjadi rantai. Pegang ekor binatang itu dengan kuat. Biarkan binatang itu melempar anjing dan mengunyah lumpur. Bai Yoyo berpegangan pada rantai dengan tubuhnya. Melihat ini, binatang buas itu mengangkat ekornya dan menggantung Bai Yoyo. Kemudian dia mengayunkannya dan berhasil melepaskan diri dari rantai. Kemudian target menoleh ke arahku lagi. Saat ini, kedua saudara perempuan itu tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Saya hanya bisa melihat tanpa daya saat binatang itu menggigit dan mengubur saya. Pada saat kritis ini, cahaya keemasan meledakkan binatang itu. Para suster tampak terkejut. Tampaknya kecepatan fusi anak ini jauh lebih cepat dari yang kami harapkan. Saya melihat semburan cahaya keemasan di belakang saya. Detik berikutnya menjadi Tai Chi. Saat ini saya merasa sangat berdaya. Apakah seperti ini rasanya memiliki urat ilahi? Berkat perlindungan dua saudara perempuan saya berhasil menerobos. Saya segera meminta maaf kepada kedua saudara perempuan saya. Lihat, saya telah berhasil diintegrasikan. Sumeyao menyeringai dan menunjuk binatang buas di belakangnya. Nak, cobalah dengannya. Binatang buas di belakang sepertinya mengerti kata-kata Sumeyao. Binatang buas yang merasa terhina. Dia mendatangi kami dengan mulut terbuka lebar.
Jadi saya naik dan saya memeluk kedua saudara perempuan itu. Sebuah kilatan menghindari serangan itu. Kedua saudara perempuan itu aman di sini dan saya akan berurusan dengannya. Lalu aku menembak binatang itu. Kemudian pelatihan udara. Ini pukulan ke tulang rusuknya. Tapi binatang buas yang menerima pukulan ini tidak jatuh. Bagaimana bisa? Apa seranganku tidak berpengaruh padanya? Tiba-tiba, binatang itu menarik napas dalam-dalam. Kemudian bola putih yang tak terhitung jumlahnya dengan kilat. Melihat itu, saya terus menghindari orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Saat ini, para suster yang menonton drama tidak tahan lagi. Bahkan binatang bodoh ini bisa menggunakan nyata. Aku menyerangmu bocah bodoh dengan kekerasan. Aku baru sadar. Sekarang saya bukan hanya kekerasan. Saat ini, ada nafas yang mengalir dengan cepat di meridian saya. Ini adalah kekuatan Ki sejati. Segera dia mengembun di tinjunya dan menghantamkannya padaku. Lihat aku terbang. Binatang itu segera mengumpulkan kekuatan. Ludahkan gelombang kejut dari mulutku dan redupkan aku. Melihat. Aku mengerahkan Ki sejatiku dan menghindarinya dengan gerakan elegan. Permisi. Kali ini aku cepat. Kemudian dia meninju binatang itu di perut. Binatang buas yang datang dengan pukulan ini tertidur dengan damai. Lihatlah kebenaran yang terus muncul. Aku tidak percaya ini terjadi. Ini karena pertempuran barusan, gunung mulai runtuh. Saudari tidak bisa tidak mengeluh, bocah. Saya tidak tahu seberapa serius itu. Aku ingin dia di sini. Cepat pergi. Ketika saya melihat ini, saya langsung menunjukkan kedua saudara perempuan di depan mereka. Aku akan membawamu keluar sekarang. Mendengar kata-kata, Sumeyao mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya padaku. Cepat gunakan setetes darah ini untuk mengenali tuannya. Masukkan saja kami ke dalamnya. Dan aku melakukannya. Melihat gua yang akan runtuh. Para suster dengan cepat masuk ke ring. Aku mengepalkan tangan untuk mengerahkan kebenaran. Kali ini aku harus mengambil kembali apa yang hilang. Layar berubah. Kami telah kembali ke rumah. Pada saat ini, saya sedang menuangkan air mandi untuk saudara perempuan saya. Suster Meyao, airnya sudah dituang. Jika Anda mandi, Anda bisa pergi ke pemandian keluarga Shen. Kenapa harus di kamarku? Saudari Wenyan Meyao secara langsung memberi saya musim keruntuhan otak. Karena identitas kita tidak bisa diungkapkan. Jika tidak, itu akan membuatmu membunuh. Lalu Suster Meyao menghela nafas sambil melepas pakaiannya. Akhirnya aku bisa mandi dengan baik. Ketika saya melihat ini, saya dengan cepat menutupi mata saya. Sebaiknya aku pergi dan menjaga saudari ini di luar pintu. Tapi para suster berkata, aku hanya memejamkan mata dan berbalik. Dan aku melakukannya. Tapi aku sangat gelisah saat ini. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Saat itu, Sumeyao bilang dia masih punya sesuatu untukku. Dan biarkan aku bergegas. Aku memejamkan mata. Dia membungkuk dengan wajah merah. Apa kau akan melakukan sesuatu yang aneh padaku? Saya melihat jari-jari Suster Meyao bersinar dengan cahaya keemasan. Mengetuk dahiku. Detik berikutnya. 4 keterampilan magi Suster Meyao membanjiri pikiranku. Suster Meyao memberitahu saya bahwa tidak hanya latihan di dalamnya. Dan pemahamannya tentang teknik ini. Biarkan saya menyerah sesuai dengan kultivasi saya. Dan saya melakukannya dengan bersila. Balikan punggungmu ke gadis itu dan mulailah berlatih. Saat berikutnya saya merasakan api mengalir melalui tubuh saya. Suster Meyao mengatakan bahwa itu adalah api Ki sejati. Anak ini memulai dengan sangat cepat. Kau bisa mencoba menguasai kekuatan ini. Kakak Yoyo memberitahuku. Adikmu Yao dulunya adalah satu orang. Kamu juga bisa mencoba teknik rahasia alkimia itu. Tapi itu membutuhkan bakat yang hebat. Jangan memaksakan diri. Saya hanya bisa menghela nafas dalam bahasa Cina klasik. Dapat melewati begitu banyak dokumen resmi melalui batu ilahi. Mungkinkah kedua saudara perempuan itu mendemonstrasikan 5 menjadi 8? Dengarkan ini. Para suster hanya tersenyum. Tidak menjawab. Lalu Suster Meyao berkata tentang jalan kultivasi. Lebih lama dari yang Anda pikirkan. Ada juga cermin bela diri sejati di atas cermin anti bela diri.
cermin nirwana dan sebagainya adik laki-laki. Dan benua dansa pagi di mana Anda berada. Taruh di seluruh dunia seni bela diri. Itu setetes air di lautan. Musuh kita. Di antara jari-jari. Anda dapat menghancurkan semua pembangkit tenaga listrik yang pernah Anda dengar. Karena itu, aku tak akan membiarkanmu mengambil keberadaan kami. Mengungkapkan kepada siapapun. Aku berkeringat dingin. Saya pikir tingkat ke-9 anti seni bela diri adalah master yang tiada taranya. Dengarkan apa yang dikatakan kedua saudara perempuan itu. Bukankah itu bahkan bukan semut? Suster Meyao menoyor keningku, jangan khawatir, adik kecil. Anda memiliki pembuluh darah yin dan yang. Selama kamu berlatih latihan yang diberikan kakakmu dengan baik, Anda bisa menjadi dewa dunia anti bela diri. 2,5 jam kemudian, saudari akhirnya dicuci. Saat ini, Suster Yoyo berkata Ben Siang. Pondasi Anda terlalu tipis sekarang. Tapi waktunya tepat. Saya juga akan mengajari Anda kekuatan sihir. Saya sangat senang mendengar ini. Tunjukkan bahwa Anda pasti akan berlatih dengan baik. Tidak akan mengecewakan kedua saudara perempuan itu. Saat itu, ada tangisan di luar pintu. Saudari dengan cepat bersembunyi di atas ring. Ternyata ayah murahan datang ke Xiao Er. Kamu tidak apa-apa? Kudengar kau baru saja kembali dari gigi peri. Tempat di mana kematian mengembun. Apakah itu mempengaruhi tubuh? Jadi ambil tanganku. Saya perlu ujian seluruh tubuh. Nak, apakah di sini sakit? Tiba-tiba, pupil ayahnya tersentak. Anda memiliki urat semangat. Saya memberitahu ayah. Ini adalah urat spiritual yang diperoleh oleh neraka Ganoderma lucidum. Ayah tua itu menangis bahagia, dan ginjalnya baik. Aku mengepalkan tangan. Ayah, mari kita mencalonkan diri untuk posisi pemimpin tim. Saya percaya ayah saya akan berhasil. Sepertinya ini semua kehendak Tuhan. Sekarang kami adalah ayah dan anak. Pastikan mereka menderita. Hahaha. Pada saat itu, biarkan orang-orang dari keluarga Shen ini melihatmu. Ayah dan anakku. Bagaimana menjadi pemimpin baru keluarga Shen? Seminggu kemudian, saya berada di Lindangene. Setelah seminggu pelatihan, saya menjadi semakin dewasa tentang kebakaran uap. Tapi aku ingin cepat meningkatkan kekuatanku. Anda harus mengandalkan pemurnian pil. Anda dapat melihat pil. Harganya 5.000 perak. Aku tidak bisa menahannya lagi. Belum lagi produk jadi dan saya bahkan tidak mampu membeli herbal sekarang. Kakak Meyao, yang melihat adegan ini, mengatakan bahwa saya sangat sedih. Aku tidak mampu untuk tidak tahu aku penting. Aku ragu, Kak Meyao. Bukankah kau memujiku? Dibutuhkan 3 tahun untuk bahan obat untuk tumbuh paling cepat. Tapi Kak Yao bilang dia punya kudeta. Dengan jaminan Bos Su. Saya melakukan pengeluaran besar-besaran. Semua hanya membeli bibit obat. Kemudian sebuah suara datang. Bukankah ini pemborosan Shenda? Apakah Anda membeli herbal untuk mengisi kembali tubuh Anda? Saya akan memeriksa kembali. Ternyata itu adalah Shen Zhenhua dari klan yang sama. Melukis Yunsing dengan putri wali kota Chrouching Tiger City. Saya tidak menjawab. Hanya memberi mereka tatapan menghina. Lalu ia berbalik dan melanjutkan membeli bahan obat. Shen Zhenhua melihat betapa aku memukulnya. Segera datang temperamen Shen Xiang. Sampah keluarga Shen Gata lagi, kan? Kemudian telapak tangan datang padaku. Merasakan serangan yang akan datang. Tubuh mulai bergerak cepat. Membentuk afterimage. Lolos dari serangannya dengan sangat mudah. Shen Zhenhua terkejut. Bagaimana sampah ini bisa menghindari seranganku? Aku mencibir pria yang hanya berlatih tapi tidak kebugaran. Anda bahkan tidak bisa memukul kura-kura dengan kecepatan Anda. Mendengar bahwa Shen Zhenhua mematahkan pertahanan. Aku tidak bisa membuatmu mengajarkan misteri, dasar sampah. Kumpulkan kekuatan dan pukul aku. Menghadapi pukulan yang kuat. Hentikan saja dengan satu tangan. Shen Zhenhua, siapa yang bisa melihat adegan ini? Tapi aku mengerti. Beraninya orang bodoh menantangku. Aku khawatir tanganmu sudah patah tulang. Mendengar kata-kata. Aku melihat diriku dengan dingin, tapi aku hanya hancur.
Tangan kulit tanpa mengeluh Shen Zhenhua. Saya pikir Anda hanya dalam kondisi yang buruk. Ternyata uap juga tidak berguna. Saya mengangkat tangan dan terlihat baik. Ini adalah bagaimana uap digunakan. Suara itu baru saja jatuh. Api uap panas mengalir keluar dariku. Gadis itu mendesah di samping juga terdapat uap terbakar di punggungnya. Saudara Zhenhua. Apa yang kamu lakukan? Beri dia pelajaran. Saat ini, Shen Zhenhua telah bodoh Shen Xiang. Bagaimana Anda melakukannya? Semua untuk asisten saya. Tiba-tiba sebuah suara datang, ini adalah pavilion Lindan. Tidak ada yang diizinkan untuk lancang di sini. Setelah melihat Lin dan Ge melihat lurus keluar. Saya harus berhenti dan meminta maaf, jangan tersinggung sama sekali. Hanya saja kakakku di rumah tidak cukup baik untuk main-main di sini. Dia mengambil tindakan untuk disiplin. Lalu aku menatap Shen Zhenhua. Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Jika Anda tidak yakin. Sampai jumpa di pemilihan pemimpin tim. Mendengar ini, Shen Zhenhua meraung marah bahwa Anda juga layak untuk pemilihan pemimpin tim. Membenci. Obat mujarab macam apa yang diambil sampah ini? Sebenarnya ada nada spiritual. Namun, para tetua meninggal. Saya cerdik seni bela diri. Selama Anda menguasai Tian Yang Slash sebelum pemilihan pemimpin tim. Sangat mudah untuk berurusan dengan Shen Xiang, sampah ini. Memikirkan hal ini, Shen Zhenhua membawa gadis itu pergi. Setelah melihat ini, saya minta maaf lagi atas instruksi Lindanga. Lalu berpaling. Perhatikan punggungku saat aku pergi. Orang-orang di belakangnya berbisik. Sangat mudah untuk menguasai api ki sejati. Tampaknya keluarga Shen akan menghasilkan bibit yang bagus untuk alkimia. Orang ini masih muda. Anda dapat melatih api ki sejati untuk kemurnian seperti itu. Itu cukup langka. Guru, Anda telah melihat semuanya. Menurutku anak itu sangat berbakat. Kau mau merekrutnya? Jika Anda tidak menerima pavilion Lindan, Master Pavilion langsung menolak. Dan juga mengirim surat kepada semua alkemis di kota. Tidak ada yang diizinkan untuk mengajari saya keterampilan alkimia. Dan saya tidak peduli apa itu alkemis. Adikku Yao adalah satu orang. Di halaman keluarga Shen saat ini. Aku mulai menanam bahan obat sesuai metode Suster Mei Yao. Itu masih bahan obat dari benih barusan. Tumbuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Saya sangat senang, Suster Mei Yao. Istana Longxian yang kamu ajarkan padaku benar-benar luar biasa. Sebenarnya dibutuhkan 3 hari untuk mematangkan herbal ini. Saudari Mei Yao tampak bangga, itu gelar naga alami. Terbuat dari esensi langit dan bumi. Berisi kekuatan hidup yang agung. Tapi peringkat nagamu masih terlalu berbeda. Sekarang saya hanya bisa duduk dan menggunakan herbal biasa ini. Aku mendengarkan kata-kata Suster Mei Yao. Saya mengerti bahwa lebih banyak latihan diperlukan. Saat itu. Bagaimana kalau Suster Mei Yao tiba-tiba mengangkat daguku? Adik laki-laki. Apa kau mau adikku membantumu memperbaiki metode Tun? Mohon kata-kata saya. Pengajaran dari mulut ke mulut bukan tidak mungkin. Melihat ini, saya mundur 2 langkah, Suster Mei Yao. Itu tidak pantas. Kakak Yao sedikit malu, anak bau. Aku hanya menggodamu. Adapun begitu serius? Lalu aku mengumpulkan herbalnya. Saya akhirnya bisa mulai mencoba alkimia. Kemudian saya mengikuti metode di Batu Dewa untuk masuk. Area misterius. Sebelum aku mengetahuinya. Seekor burung besar tiba-tiba muncul di depannya. Tapi itu mengejutkan saya. Apa yang sedang terjadi? Apa aku tidak memurnikan alkimia? Tiba-tiba, Suster Mei Yao muncul dan memberitahuku. Penjara ini ada di sini. Perasaan api uap akan diperbesar secara ekstrim. Dalam alkimia, tempering memori puluhan kali lebih efektif daripada di luar. Nama orang ini adalah Resep. Ini adalah binatang eksotis dari kremasi uap. Lulus percobaan pertamanya. Kau bisa merasakan metode pemurnian pil obat tingkat biasa. Anda anak, pikirkan sendiri. Aku mengepalkan tangan saat mendengarnya. Lalu aku akan bertemu burung api ini. Detik berikutnya, bom api mengembun di mulut burung api. Lalu datang padaku. Aku akan menghapusnya. Ini dia. Saya belum siap.
Aku menghindari bola api dengan lompatan katak. Kemudian jalankan uapnya. Karena itu adalah keterampilan alkimia. Maka tidak salah bertarung dengan api uap. Lihat Firebird menembakkan peluru ke arahku lagi. Saya juga dengan cepat memadatkan bola api untuk melawannya. Beberapa saat kemudian, kedua bola api itu saling membatalkan. Hahaha, sepertinya itu benar. Burung dan konten dapat ditemukan pada waktu yang tepat. Dikonjolkan menjadi api ki sejati. Batal satu sama lain. Saat itu, burung besar itu tiba-tiba melipat sayapnya. Detik berikutnya, burung besar itu menjadi 3 burung yang marah. Lalu ludahkan 3 bom api ke arahku. Melihat ini, aku memadatkan 3 bola api. Konfrontasi tidak hanya sekali, menjadi 3 kali. Tidak masalah. Tapi yang tidak saya duga adalah melewatkan 1. Bola api akan menelanku. Saya memiliki beberapa keraguan. Kenapa tak bisa diimbangi? Asli. Ukuran ketiga burung ini mewakili perbedaan daya tembak. Kemudian saya juga akan menggunakan api uap kemurnian yang berbeda. Untuk menghadapinya seperti alkimia. Ini adalah alasan untuk perlu mengubah daya tembak ketika. Saat aku memikirkan ini, aku menyalakan bola api di depan mereka. Tapi yang tidak saya duga adalah burung itu benar-benar akan membungkus punggungnya. Lalu aku terpesona oleh bola api. Gerakan yang sangat cepat. Aku meremehkan musuh. Meskipun mereka menjadi lebih kecil. Tapi frekuensi dan kecepatan serangan. Tapi itu menjadi beberapa kali lebih cepat. Saya berjuang untuk bangun dan kembali. Api uap di tanganku. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Hari kompetisi pemimpin tim dimulai. Shen Tianhu. Anakmu sia-sia tanpa pulsa 0. Menurut aturan klan, Anda tampaknya tidak layak bersaing untuk posisi pemimpin tim, bukan? Orang yang berbicara adalah pesaing ayahnya, Shen Hao. Mendengar kata-kata ayah membalas bahwa seluruh kota harimau berjongkok tahu. Anak saya memiliki potensi alkimia. Kamu bilang dia sampah. Apakah tetua keluarga Shen setuju? Adik laki-laki Shen Hao, Shen Han, tampak menghina. Lalu apa? Pavilion Master Lin dan Pavilion tidak akan membiarkan siapapun mengajarinya. Saya tidak tahu kapan dan kapan putra Anda akan berlatih pil. Siapa bilang aku tidak bisa menjadi alkemis? Saya menyadari bahwa ayah saya tidak berbakat sebelum kematiannya. Aku juga bisa berlatih pil dengan guruku. Wenyan Shen Han tertawa terbahak-bahak, keponakan Shen. Apakah terlalu panas untuk membakar otak Anda? Alkimia membutuhkan setidaknya 1 tahun fondasi. Anda baru menguasai Steam Fire selama beberapa hari. Oke, Paman, aku akan bermain denganmu hari ini. Tapi jika kamu kalah, harus sedikit taruhan yang layak. Sang ayah langsung berkata jika anakku kalah. Saya akan keluar dari kompetisi pemimpin tim untuk putra saya tahu. Karena dia berani berjudi. Kau harus yakin. Bagaimana dengan seorang paman? Oke, biarkan aku melihatmu, dasar pecundang. Bagaimana Anda mendapatkan pesanan? Lihat paman setuju. Aku tertawa terbahak-bahak. Segera, seluruh tubuh menyalakan api uap. Kemudian dia duduk bersila dan mulai memperbaiki alkimia. Praktik di penjara benar-benar berhasil. Api uap tampaknya berdetak di ujung jari. Setiap perubahan terlihat jelas. Tiba-tiba, tungku alkimia mulai bergetar. Melihat ini, saya berteriak terbuka. Rahang semua orang jatuh ketika mereka melihat adegan ini. Lalu aku minum obat di tanganku. Silakan periksa. Para tetua mengambil obat mujarab dan mempelajarinya dengan cermat. Temukan ekstrak ini dan dari latihan Lin dan Pavilion. Itu keluar murni. Anak baik. Kekuatanmu telah jauh melebihi urat hutan bermutu tinggi. Shen Han tidak bisa dipercaya. Pasti selingkuh. Ini bukan Trinidad asli. Dengarkan ini. Saya melambaikan tangan dan Anda bilang itu bukan Cui Tidan? Paman, saya pernah mendengar orang membicarakannya baru-baru ini. Kedengarannya seperti beberapa hal menarik. Mereka bilang kamu lemah. Sangat tidak berdaya dalam hal-hal tertentu. Saya peduli dengan tubuh paman saya. Mengapa Anda tidak mencobanya dengan pil ini? Dijamin akan membuatmu hebat lagi. Shen Han marah, keponakan, jangan terlalu jauh. Lihat aku berlatih pil.
Dan orang-orang berbicara. Keluarga Shen kami akhirnya akan memiliki seorang alkemis. Tampaknya fokus keluarga Shen harus diubah di masa depan. Jika keluarga Shen berkultivasi seorang alkemis. Menjadi keluarga terbesar di Chongqing Tiger City sudah dekat. Melihat adegan ini, penipuan Shen Zhenhua tidak baik. Saya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Lalu lompat ke atas ring Shen Xiang. Kau terlalu puas diri. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran yang baik atas nama para tetua klan. Saya tidak bisa tidak mengeluh. Apakah Anda lupa rasa malu yang Anda alami terakhir kali di Pavilion Lindan? Wenyan Shen Zhenhua. Dan dia mengeluarkan kapak 200 meter dari sakunya. Saya harap setelah Anda menerima pukulan ini. Bisakah kamu begitu tangguh? Setelah mengatakan itu, dia menyeret kapak raksasa untuk memotongku. Aku sedikit terkejut. Bagaimana Ki sejatinya tiba-tiba menjadi begitu pintar? Kemudian ledakan bergema di seluruh keluarga Shen. Untungnya, saya menelepon penanggulangan uap tepat waktu. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Wajah puas Shen Zhenhua adalah praktik yang sangat baik pada akhirnya. Begitu kuat dengan satu gelombang. Sekilas ayah mengenalinya. Ini adalah teknik spiritual keluarga Shen, kapak tebasan samudera surgawi. Tapi teknik ini, itu hanya dapat diberikan kepada anggota keluarga Shen yang telah memberikan kontribusi yang signifikan. Siapa yang memberinya hadiah secara pribadi? Ini melanggar aturan. Wenyan Shenhan tersenyum dan berkata, Saudara Tianhu. Sejak Zhenhua telah belajar. Tidak ada gunanya mengejar ini. Mengapa kita tidak melihat Shen Zhenhua? Apakah Anda melewatkan kesempatan ini? Saat itulah saya menemukan kekurangannya. Menguatkan tinju naga hijau dan meledakkannya. Melihat ini, Shen Zhenhua tertawa idiot. Ini yang sengaja kutunjukkan padamu. Lalu dia mengayunkan kapak dan membuatku terbang. Aku sangat malu sekarang. Aku benar-benar meremehkannya. Jangkauan ini tidak mungkin diserang sama sekali. Jika saya dapat menemukan kesempatan, saya dapat menjatuhkannya. Lalu Suster Meiao muncul. Jika Anda tidak dapat menemukan kesempatan, buat saja sendiri. Anak. Ingat raungan penari di Pavilion Lindang? Apakah ada semacam kesadaran yang menghunus dalam sekejap? Perasaan pemberdayaan inkorporeal. Itu semacam efek suara. Ada latihan serupa di seni ilahi Azur Dragon. Sekarang Anda melakukan apa yang saya katakan. Aku duduk bersila. Angkat ki antara bibir dan gigi dan kerjakan ki pada saat yang bersamaan. Shen Zhenhua, yang melihat adegan ini, tidak bisa menahan tawa. Kemudian ayunkan kapak 200 meter dan potong ke arahku. Kesempatan itu sekarang. Mengaum dengan hidupku. Seekor naga biru muncul dari belakangku. Semua orang tercengang oleh naga itu. Sepertinya aku baru saja melihat naga. Shen Zhenhua membeku di tempatnya, bagaimana mungkin ada naga di sini? Lalu aku hanya merasa pusing. Saat dia mendongak lagi. Tetapi menemukan bahwa saya sudah lama pergi. Kau mencariku? Mendengar ini, Shen Zhenhua berkeringat dingin. Detik berikutnya aku mengayunkan tinjuku dan melintas di depannya. Kemudian tinju naga hijau mengirimnya terbang 200 meter. Melihat Shen Zhenhua yang terbaring di tanah. Saya dengan dingin mengatakan Shen Zhenhua. Anda bisa diyakinkan. Lihat putramu terluka. Shen Hao buru-buru menabrak Zhenhua. Bagaimana kabar anakku? Shen Zhenhua gemetar. Ayah, jangan goyang. Jika Anda mengguncang tulang saya lagi, itu akan berantakan. Shen Xiang, apa yang kamu pikirkan? Shen Hao berteriak keras. Anda menyakiti saya dengan buruk terlepas dari persaudaraan. Bagaimana mungkin keluarga Shen memiliki orang jahat sepertimu? Mendengar ini, saya mengungkapkan penghinaan saya. Keluargamu Shen Zhenhua adalah gerakan membunuh dalam setiap kehidupan. Dia mengkhawatirkan hidupku lagi. Aku tidak membunuhnya karena kekerabatan. Ini adalah ibu Shen Zhenhua yang juga menjadi iblis. Memegang bunga pir tetua yang menangis dengan hujan. Apakah Anda mendengar bahwa Shen Xiang berbicara bahasa manusia? Terluka parah, Wen harus menghukumnya. Orang lain dalam klan yang sama tidak bisa menontonnya lagi. Jelas, keterampilan Shen Zhenhua Anda lebih rendah dari orang lain. Saya mencuri latihan level 0 dan tidak bisa mengalahkan Shen Xiang. Tidak memalukan kehilangannya. Beraninya kau membantah di sini.
Begitu kalimat ini keluar, keluarga Shen langsung baku hantam bersama. Saat itu, sosok muncul di belakang tetua. Keluarga Shen hari ini benar-benar berantakan. Beraninya kamu mendekati Nona Sue? Segar dan tidak berendam dalam urin. Mendengar ini, semua orang tercengang. Siapa yang begitu kasar? Tidakkah kamu menganggap serius keluarga Shen kami? Gao Maonan mengeluarkan plakat giok. Atas nama keluarga, saya datang untuk menyampaikan pesan kepada Shen Xiang. Shen Xiang. Saya menyarankan Anda untuk menikahi Sue Xianxian, nona keluarga Sue, beberapa kali. Dan aku sangat marah. Pernikahan Kiao Liwa antara aku dan Xianxian. Bisakah Anda membuat anjing Anda memberitahu Anda apa yang harus dilakukan? Detik berikutnya pisau pendek dimasukkan di depanku. Kali ini pengingat. Jika Anda bersikap kasar, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Dan memutuskan pertunangan bukan hanya persyaratan bagi saya untuk memiliki rumah. Juga dari keluarga Sue. Keluarga Sue juga percaya bahwa yang bisa menandingi Sue Xianxian adalah anakku yang menginginkan Tianhua. Alih-alih kamu sampah. Mendengar ini, semua orang berbicara. Jika Anda menginginkan Tianhua, Anda perlu menambahkan alkemis jenius itu. Saya mendengar bahwa pada usia 16, dia sudah bisa memurnikan pil obat kelas menengah. Tidak heran keluarga Sue ingin merusak pernikahan. Apakah ini? Aku tidak bisa tidak bertanya, karena Sue Jiaxiang yang bertobat dari pernikahan itu. Lalu mengapa Anda tidak mengirim seseorang untuk mengatakannya sendiri? Ekspresi marah Gaoro bukan karena kamu. Saya tidak tahu putri surga yang bangga. Apa yang kamu lihat dalam omong kosong ini? Sama sekali tidak mau memutuskan pernikahan. Persis seperti yang saya pikirkan. Abadi tidak akan pernah menyebutkan apapun tentang berhenti menikah. Itu masalahnya. Saya juga bertekad untuk tidak kembali. Shen Xiang akan memberi Anda wajah ketika Anda mengambil inisiatif untuk mundur dari pernikahan. Kalau kamu tidak mau, masuklah bersama tuan mudaku. Mainkan game, itu tergantung pada hasilnya. Tidak masalah. Saya menerima seni bela diri atau alkimia, terserah Anda untuk memutuskan. Melihat ini, semua orang di keluarga Shen tidak terkejut dan takut. Shen Xiang, apakah kamu bodoh? Orang-orang menginginkan Tianhua, tetapi mereka memiliki 10 tahun pengalaman dalam alkimia. Bukan hanya wajahmu yang akan hilang. Dan wajah keluarga Shen. Aku mengabaikan mereka. Xianxian tidak pernah menyerah padaku. Aku tidak akan pernah menyerah padanya. Apapun yang terjadi, aku akan mengorbankannya. Gao mau melihat bahwa aku sangat bertekad. Mengeluh padaku. Kemudian tunjukkan bahwa waktu tertentu akan diberitahukan. Lihat dia pergi. Saya lupa apa yang saya tarik dari pedang Anda di tanah. Kemudian pedang itu terbang keluar. Wajah topi atas dipotong oleh saya. Untuk mengambil barang-barang. Jangan mengotori bagian atas keluarga Shen saya. Mendengar kata-kata. Topi atas meledakkanmu, dasar bodoh. Hari ini, pertama-tama saya akan menghapus Anda untuk tuan muda. Lalu dia memukulku. Saya bergerak cepat untuk bertahan melawan. Tapi dia masih ditolak oleh beberapa. Saat itu, topi tinggi itu merasakan hawa dingin di belakangnya. Beri aku tangan. Aku melihat petir ungu mengembun di tangan ayahku. Terburu-buru ke topi atas. Kekuatan yang kuat menghancurkan seluruh arena. Seorang pemimpin keluarga bergegas ke wilayah keluarga Shen saya. Sombong sekali. Saya benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di keluarga Shen saya. Coba yang gila lagi. Meski aku membunuhmu di sini. Jika Anda menginginkan rumah, Anda tidak akan membela Anda. Popok di bawah Wenyan Gao mau semuanya basah. Segera berarti sudah berakhir. Semuanya akan ditentukan di panggung kebencian. Lihat Gao mau pergi. Ayah dengan cepat berlari dan bertanya tentang cedera saya. Saya bilang tidak apa-apa untuk menggaruk kulit. Kemudian ayah melihat para anggota klan. Upacara pengadilan Shen Xiang dan Shen Zhenhua. Saya pikir lebih baik menyerah. Dan kami tidak mengejarnya lagi. Upacara serangan level 0 Sichuan. Lalu lihatlah tetua yang menyertainya. Apakah menurutmu ini baik-baik saja? Menemani yang lebih tua untuk mengungkapkan rasa bersalah. Apakah mereka semua keluarga? Sudahlah. Setelah itu, pemilihan pemimpin tim berlanjut. Dan saya menyalakan.
Pelatihan khusus. Dari 4 keterampilan sihir yang diberikan Suster Meiyao kepadaku. Termasuk King Long. Harimau putih. 4 ki sejati dan teknik yang sesuai dari Suzaku Xuanwu. Lalu aku mengerahkan White Tiger Zen. Hanya 1 pukulan. Gunung itu runtuh dalam sekejap. Turun minggu ini. Meski tidak semulus mengendalikan naga biru. Tetapi ki asli harimau putih dapat dianggap efektif. Dan selama periode ini, ayah juga hancur. Sapu semua pesaing. Akhirnya, hari itu telah tiba. Hari terakhir pemilihan ketua tim. Selama Anda memenangkan 2 saudara di depan Anda bisa menjadi kepala keluarga Shen. Jadi siapa di antara kalian berdua yang akan didahulukan? Jika Anda lebih banyak menggertak, Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Ayo solo. Pertandingan acak dimulai. Saya melihat harimau ungu di belakang ayah saya. Kerumunan tercengang. Ini adalah kebinatangan. Tanda yang kuat di tingkat ke-8 seni anti bela diri. Mampu mengubah keadaannya sendiri menggunakan uap. Melihat ini, Shen Hao tidak banyak bicara omong kosong. Serigala biru lapar juga muncul di belakang. Detik berikutnya, keduanya menembak secara bersamaan. Shen Hao tidak menyangka Anda akan tiba di cermin ke-8. Begitu terkunci dalam kendali kebinatangan. Shen Hao mencibir, "Saudara Tianhu, kamu juga tidak buruk. Jadi sumber daya terbatas. Habiskan semuanya untuk putramu yang tidak berguna. Untuk dapat mengolah ki sejati yang begitu kaya." Keduanya bertarung di udara seperti aurora. Anggota klan lain melihat. Apakah ini pertempuran antara 8 alam? Setelah beberapa saat, Shen Hao jatuh ke dalam kerugian. Ayah menggunakan kedua tangannya untuk menggunakan Che Thunder Tiger Absolute Light Array. Setelah menerima pukulan ini, Shen Hao memuntahkan 2 ton darah. Tampaknya pertempuran ini telah dimenangkan atau kalah. Shen Hao gemetar saat ini Shen Tianhu. Meskipun Anda menang, tapi tubuh Anda harus mencapai batasnya, bukan? Suara itu baru saja jatuh. Darah menetes keluar dari mulutnya. Melihat ini, adik laki-laki Shen Hao, Shen Han, berkata Shen Tianhu. Hidup dan mati. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Bermimpilah. Bagaimana mungkin aku menyerah begitu saja pada ketua tim? Setelah mengatakan itu. Tapi ayah bahkan tidak punya kekuatan untuk bangun sekarang. Ini aku memflash ayahku sebelum dia meninggal. Aku melihat pertarunganmu begitu aku menyelesaikan latihanku. Milikmu sangat tampan hahaha. Tentu saja ayahmu yang paling tampan. Sayang sekali menjadi tua. Ayah, turun dan istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku. Ayah mengejutkan anak. Apakah Anda ingin saya menoleh? Tolong izinkan saya untuk berjuang untuk ayah saya. Saya pergi ke pengadilan untuk menghakimi keponakan saya dengan jijik. Jangan bilang aku menggertak yang kecil. Aku akan membiarkanmu melakukan yang terbaik untuk menyerang. Wenyan, saya seorang kantor surat kabar yang bergegas untuk meninjau surat itu. Kalau begitu aku dipersilakan. Setelah seminggu pelatihan, saya sudah memiliki kekuatan untuk kembali ke level ke-5. Saya tidak tahu apa efeknya dalam menghadapi level ke-7. Lalu aku memukul Shen Han dengan hak untuk membunuh. Wilayah perkasa. Seluruh cincin bergetar. Semua orang tercengang. Apakah ini masih Shen Xiang yang sama dari sebelumnya? Saya khawatir pukulan ini memiliki kekuatan 6 kali lipat. Saya sangat bingung saat ini. Pukulan itu berhasil? Saat asapnya hilang, sebuah perisai es muncul di depanku. Shen Han mencibir dan melatih ki. 5 lapisan benar-benar dapat menerapkan ki sejati sejauh ini. Keponakan Shen, aku meremehkanmu. Melihat Shen Han tanpa cedera, saya menumpahkan beberapa tetes keringat dingin. Barusan. Tapi aku menggunakan kekuatan Azure Dragon Steam untuk menyerang. Pada saat ini, Phoenix Es muncul di belakang Shen Han. Dan sepasang sayap es tumbuh di belakangnya. Aku sedikit terkejut. Berbicara bukan kemampuan 8 cermin? Shen Han tampak bangga, saya sudah menggunakan cermin ke-7. Terobosan pita kertas sempurna. Saya sudah mengatakan bahwa Anda akan kehilangan penghinaan ini. Lalu tembakan pisau yang tak terhitung jumlahnya ke arahku. Melihat ini, saya menggunakan gerakan fleksibel saya untuk terus menghindar.
kemudian berkedip di depannya. Tinju naga hijau lainnya berayun keluar. Tapi ternyata itu tidak berguna. Aku segera menjauhkan diri. Tapi di detik berikutnya, Shen Han muncul di atas kepalaku. Tendangan tajam. Gunakan kekuatan yang kuat untuk langsung menjatuhkan saya dari ring. Keponakan Shen. Jika saya memberi Anda 10 tahun, saya mungkin kalah. Hanya saja hari ini pemilik ini hanya untukku. Lalu lemparkan beberapa bilah ke arahku lagi. Saya melompati katak. Hak untuk melarikan diri dari energi sejati Azure Dragon. Satu pukulan tidak bisa menyakitinya. Tidak banyak ki sejati yang tersisa di tubuh. Jika Anda tidak bisa bersembunyi, maka jangan bersembunyi. Xuanji, kantor surat kabar meninjunya. Melihat bahwa saya penuh dengan Shen Han, saya mengangkat tangan dengan jijik. Benar-benar berlebihan. Dalam sekejap, bilah es yang tak terhitung jumlahnya menyelimutiku. Dan kemudian sebuah ledakan. Saya pikir saya akan menang dengan 1 poin. Tunggu sampai asapnya hilang. Tapi lihat aku berdiri di sana tanpa cedera. Shen Han sedikit tidak terduga. Wah, saya akui kemajuan Anda sangat cepat. Tapi jangan berani ketika kamu bertemu seseorang yang tidak bisa kamu kalahkan. Saya tertawa. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Saya telah menemukan cara untuk memecahkan perisai es Anda. Detik berikutnya. Azure Dragon dan 2 energi vital White Tiger menyembur keluar dari tubuhku. Ternyata dalam menghadapi pukulan Shen Han barusan, saya berada di beberapa Azure Dragon Essence Ki yang tersisa. Dicampur dengan Ki sejati harimau putih untuk melawannya. Tapi sebelum pecah, perisai es yang tidak bisa dipecahkan dengan Azure Dragon Genuine Ki saja. Mungkin kombinasi dari 2 uap. Memiliki semacam kekuatan khusus. Lalu Suster Meiyao muncul. Katakan padaku itu turbulensi uap. Dan jawaban sederhananya adalah ini. Ketika Anda hanya menggunakan 1 uap. Perisai es hanya dipengaruhi oleh uap dalam 1 arah. Dan ketika Anda mengambil uap lagi. Setelah bergabung dengan kebijaksanaan untuk membentuk turbulensi. Arah uap yang bekerja pada perisai es juga meningkat. Di bawah aksi aliran uap yang berbeda. Memecahkan perisai es menjadi lebih mudah. Artinya, selama pada saat yang sama. Semakin banyak jenis ki yang digunakan, semakin kuat efeknya. Saya mengerti prinsipnya. Mulailah memadukan ki sejati dari 4 seni ilahi. Lihat aku seperti ini. Surat ulasan memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Lemparkan beberapa pisau ke arahku segera. Dipengaruhi oleh pedang surat percobaan. Meridian saya berpacu dengan liar. Tampaknya listrik juga telah terkuras habis. Lihat. Waktunya telah tiba. Shen Han memadatkan manik es besar di tangannya. Tidak bisakah kamu akhirnya bertahan? Lalu aku akan mengakhirimu dengan trik ini. Lalu lemparkan padaku. Aku sekarang. Berdiri saja sudah sangat sulit. Tapi aku harus menang. Saya memadatkan 4 jenis uap di tangan saya. Lalu lompat dan hancurkan aku. Saat kepalan tangan dan es bertabrakan. 4 binatang ilahi muncul di belakangku. Kekuatan yang kuat tidak hanya menghancurkan es. Dia juga berhasil melukai Shen Han di belakangnya. Melihat Shen Han jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua melintas sebelum kematianku. Berteriak bahwa saya menyatakan Shen Xiang pemenangnya. Shen Tianhu menggantikan patria keluarga Shen. Anggota klan di bawah panggung Wenyan meneriakkan namaku. Pada titik ini, saya tidak lagi sia-sia di mata keluarga Shen. Ini adalah harapan untuk masa depan keluarga Shen. Anak jempol ayah luar biasa. Saya juga mengacungkan jempol. Saya bahkan tidak melihat putra siapa saat itu. Begitu saya selesai berbicara, saya pingsan ke tanah. Saya kembali ke kamar saya di malam hari dengan tertutup perban. Kakak konyol ini. Saya tidak tahu apakah saya punya nyali atau tidak punya otak. Dia benar-benar membiarkan ki sejatinya mengalir melalui meridiannya. Jika Anda menggantinya dengan orang biasa, Anda harus dinonaktifkan jika Anda tidak mati. Aku langsung membantah Suster Meiyao. Bisakah aku dianggap orang biasa? Anda lihat, itu hidup dan menendang. Jika Anda tidak percaya, sentuh saja. Suster Yoyo mengepalkan tangan dan sedikit marah. Saya tidak pernah berpikir tentang bagaimana jika Anda benar-benar mati.
Aku menggaruk kepalaku dan tidak bisa melihat ingatannya. Kak Yoyo masih sangat peduli padaku. Mendengar ini, wajah Suster Yoyo langsung memerah. Lalu dia menoleh dengan bangga. Jika bukan karena gas darah. Siapa yang peduli kau hidup atau mati? Saat itu saya tiba-tiba memikirkan hal yang baik. Lari ke lemari untuk mengambilnya. Ini adalah neraka Ganoderma lucidum yang saya dapatkan terakhir kali. Tidak ada penjelasan yang dapat membantu Anda pulih. Saya memotong setengahnya dan merendamnya dalam anggur obat. Ini hanya waktu untuk minum. Suster Yao menyesap beberapa teguk. Pertunjukan. Seperti yang diharapkan dari neraka Ganoderma lucidum, yang disebut harta jenius. Cangkir ini. Biarkan tubuh fisik kita kembali ke intensitas cedera kaki sebelumnya. Dengarkan sangat efektif. Aku akan merendam setengah sisanya. Tapi dia dihentikan oleh Sister Yoyo. Hell Ganoderma lucidum adalah produk asli dari dunia seni anti bela diri. Bagi kita di alam ini. Efek kecil. Suster Meyao menepuk pundakku, jadi. Kau harus bekerja keras. Ketika Anda mencapai Zen Wujin. Untuk benar-benar membantu saudara perempuan saya. Mendengar ini, saya berpikir keras. Zen Wujin dulunya tidak terjangkau dan kuat. Sepertinya semakin dekat dan dekat denganku. Tiba-tiba, Suster Yoyo berdiri. Hanya dunia seni anti bela diri yang bodoh. Itu yang kau pikirkan? Lalu ambil kerahku. Lempar aku ke tanah. Bisakah cermin bela diri sejati disebut kuat? Ada juga cermin nirwana di atas cermin bela diri sejati. Cermin Tianwu cukup kuat. Anda bahkan bisa terbang ke dunia Tianwu. Kenapa kau begitu tak berambisi? Aku akan menghapusnya. Aku mengerti. Tapi tak perlu Suster Yoyo begitu marah, kan? Lihat adegan ini. Suster Meyao sepertinya mengingat sesuatu, aku mengingatnya. Kakak senior sedang mabuk. Dia adalah orang yang tidak boleh minum alkohol dan akan mabuk dengan setetes. Aku akan menghapusnya. Bisakah kamu melupakan ini juga, kakak? Detik berikutnya, energi sejati Sister Yoyo akan muncul mulai hari ini. Beri aku latihan yang baik dan tingkatkan diriku. Dan kemudian mereka mulai membantu saya dengan mobilitas saya. Rasa sakit membuatku berteriak minta tolong. Keesokan paginya. Pelatihan khusus Bai Yoyo telah dimulai. Dia adalah tubuh yang paling yin. Perlu menolak dengan ki tertinggi. Tapi meskipun dia sedikit malu berlatih. Tapi itu juga bisa membuat Suzaku benar-benar maju dengan pesat. Lihat apakah saya bisa mengikuti kecepatannya. Bai Yoyo sangat senang. Kecepatannya hampir tidak cukup. Tapi mampu memblokir pukulan ini adalah umpan. Detik berikutnya, Bai Yoyo bergerak dengan penuh kasih sayang dan cepat. Berubah menjadi 6 bayangan. Lalu tendang aku. Saya dengan cepat memobilisasi konfrontasi uap. Tapi tetap diusir. Lihat aku jatuh dari tebing. Bai Yoyo menunjukkan raut khawatir. Saya menyitanya sekarang. Lalu aku sampai di tepi tebing dan meneriakkan namaku. Sedikit yang saya tahu bahwa pada saat ini, saya telah datang di belakangnya. Dan ada banyak sayap menyala di punggungnya. Saat ini, Suster Yao datang. Ini baik. Sejak kapan kamu belajar sayap Suzaku? Menggaruk kepalanya. Saat itulah saya berlatih dengan Suster Yoyo 2 hari ini. Tidak sengaja dipahami. Aku ingin menunjukkannya padamu kapan-kapan. Wenyan adik Yao berbalik untuk melihat Bai Yoyo. Nafas anak ini selalu ada. Kenapa suster senior tidak menyadarinya barusan? Apakah itu pencurian hati? Wajah Suster Yoyo langsung memerah saat mendengar ini. Kuat. Saya segera menyatakan bahwa saya dapat menerima begitu banyak perhatian dari Suster Yoyo. Itu sepadan dengan musim gugur. Saudari Wenyan Yoyo adalah pukulan bengkak bagiku. Katakan padamu untuk berbicara omong kosong. Berlatih di rumah selama 3 jam. Selanjutnya. Dan saya mulai terbang di hutan di luar Wolong. Suzaku Huoi. Meskipun nyaman. Tetapi persyaratan untuk pengendalian uap masih sangat tinggi. Butuh lebih banyak latihan. Saat itu, perkelahian pecah. Lihat ke bawah. Saya melihat mereka berdua bertarung melawan bandit. Melalui ilmu pedang yang mereka gunakan.
Sekilas saya mengenali bahwa ini adalah anggota keluarga Sue. Tiba-tiba, senjata keluarga Sue terlempar oleh para bandit. Ini buruk. Apa aku akan mati di sini hari ini? Bandit itu mencibir, aku tidak peduli siapa kamu. Saya sudah membuat kesepakatan hari ini. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia diusir olehku. Dan di sini saya membuat debut saya. Tamu keluarga Shen saya semuanya dirampok. Apa kau tidak sabar? Lihat aku seperti ini. Adik laki-laki memandang bos satu demi satu. Tapi bos yang bangkit dari tanah mengatakan itu. Shen Xiang hingga 6 cermin. Mari bekerja sama untuk membunuhnya. Aku tersenyum. 6 cermin lebih dari cukup untukmu. Keluarkan cambuk harimau putih. Saya akan memberi Anda rasa keterampilan cambuk baru saya. Lihat mereka bergegas. Aku langsung melambaikan tangan. Di belakang 3 orang yang tertembak. Langsung nyalakan api ungu. Menjerit kesakitan. Mengetahui bahwa keluarga Shen saya masih melakukannya. Kami bukan bandit dari Chrouching Tiger City, kan? Omong kosong apa? Bos bandit mengambil kapak raksasa dan bergegas naik. Sementara aku dengan mudah menghindar. Ada petir di punggungnya dengan 5 cambukan. Dia langsung jujur di sisi ini. Segera melemparkan beberapa bom asap di bawah kakinya. Saya bergegas maju untuk meniup asap. Hanya untuk menemukan bahwa mereka sudah lama pergi. Saya selalu merasa bahwa bandit ini agak aneh. Lebih aman untuk tidak mengejar. Keduanya yang diselamatkan datang kepadaku. Terima kasih, Tuan Shen, atas bantuanmu. Di bawah Sue Ming. Kualitas Xia Sue. Adik laki-laki tidak pandai belajar. Hampir dikalahkan oleh para bandit. Untungnya, ada Tuan Shen untuk membantu. Jika tidak, itu akan hilang dari keluarga Sue jika menyebar. Saya mengatakan kepadanya bahwa itu bukan bandit biasa. Dilihat dari konfrontasi barusan. Bandit itu setidaknya memiliki kekuatan 6 cermin. 6 cermin bandit. Melihat seluruh ibu kota Nanu, hanya ada sedikit. Adapun keluar untuk berkelahi dan merampok rumah secara langsung, kedua saudara dari keluarga Sue tampak sudah memikirkan sesuatu. Mungkinkah dia menginginkan rumah? Saya bilang saya tidak tahu untuk saat ini. Tapi bagaimanapun juga, Anda tidak akan terluka di wilayah keluarga Shen. Ikut denganku. Sue bersaudara di jalan mulai menggila padaku. Pujian layak menjadi seseorang yang disukai Xian-Xian. Saudara Shen tidak hanya kuat. Berpikir juga seperti dia. Jauh lebih baik daripada menambahkan banci itu. Apakah Anda berbicara tentang Yao Tianhua? Sue bersaudara menunjukkan warna istri yang baik. Saudara Shen, Anda tidak tahu bahwa Yao Tianhua pendek. Lemah. Sebagai seorang anak, dia sering dianggap sebagai seorang wanita. Wahum, dia masih ingin menikahi periku. Kodok ingin makan daging angsa. Saat itu, sebuah kereta muncul di depannya. Ada kata besar Yao tertulis di tirai. Benar-benar mengatakan cao cao cao. Detik berikutnya belati ditembak dari kereta. Datang langsung ke arahku dengan suara udara pecah. Saat akan ditusuk, itu dipegang oleh tanganku. Kalian bertiga segera mendaftar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saya sedikit terdiam. Segera berteriak pada kereta bahwa saya adalah Shen Jia Shen Xiao. Dari mana kamu berasal? Berani membuat masalah di Chrouching Tiger City. Pria jantan dalam bahasa klasik memalu kursi dengan marah. Mengetahui bahwa kereta akan ditambahkan, dia berani membuat provokasi. Kemudian dia meminta pelayan untuk membantunya turun dari kereta. Ikuti saya dan buat dia frustrasi. Saya tidak bisa tidak mengeluh. Ini sama dengan apa yang dikatakan Sue bersaudara. Ketika saya melihatnya datang, saya langsung menang. Ternyata dia menginginkan rumah dan tuan muda. Jenius alkimia terkenal. Tidak menghormati rasa tidak hormat. Lihat aku sangat hormat. Ingin Tianhua bangga. Sepertinya kalian juga menyanjung pada jam 10. Aku menggaruk kepalaku lalu. Sangat disayangkan bahwa Tuan Yao Liu Fufeng yang lemah, mereka yang turun dari kereta harus melayani pelayan. Sue bersaudara saling tersenyum ketika mendengar ini. Liu Fufeng yang lemah, bukankah itu untuk menggambarkan seorang wanita?
Ingin Tianhua marah. Shen Xiang, apa maksudmu? Sengaja mencari kesalahan. Aku mengangkat tanganku untuk merasakan turunnya dia. Menindas yang lemah bukanlah gaya keluarga Shen saya. Menginginkan seorang gadis itu salah. Jangan marah. Menjadi sombong dan penipu. Segera memadatkan pisau besar di tangannya. Dan kemudian itu datang padaku. Sekilas aku mengenalinya. Ini adalah silinder dari kotak kondensasi api Qi sejati. Ternyata Yao Tianhua ini juga ada di cermin 6 kali lipat. Tapi sejauh ini, Anda juga ingin memberi saya tamparan di wajah. Lalu saya memadatkan silinder di kepalan tangan saya. Aku akan melemparkannya padanya. Detik berikutnya, suara seorang lelaki tua datang dari dalam kereta. Gelombang kejut menghantamku dengan lukisan itu. Meniup gelap. Dan saya terpesona oleh suara itu. Terpaksa menjauhkan diri dari Yao Tianhua. Ditujukan untuk payudara. Apakah orang yang ingin menambahkan hanya akan menyerang diam-diam? Pria yang baru saja menembak turun dari kereta. Anak keluarga Shen. Aku tidak akan menyerahkan diriku padamu. Efek suara barusan hanyalah peringatan. Orang yang berbicara akan menambahkan tetua ketujuh. Sue bersaudara sangat marah. Dua memainkan serangan diam-diam, dan kedengarannya sangat bagus untuk ditambahkan. Sangat tidak tahu malu. Kemudian tetua ketujuh akan ditambahkan untuk melihat Yao Tianhua. Tianhua, karena Anda adalah perwakilan, Anda ingin bergabung dalam pertempuran. Cukup gunakan cara Anda ingin menambahkannya. Pergi dan terima kasih sesuka hati. Gaya Cheng He. Yao Tianhua tersenyum. Kata kakek ketujuh. Lalu dia mendatangiku dan mencentang jarinya. Surat kontrak yang ingin kami tambahkan. Seharusnya dikirim ke rumah keluarga Shen. Setelah 10 hari, kita akan mengadakan pertarungan di lapangan percobaan. Diprovokasi, aku mengepalkan tangan. Ambil napas dalam-dalam. Berteriak di kereta mereka. Detik berikutnya, kereta meledak di tempat. Apa yang kamu lakukan, Shen Xiang? Dan saya berkata, efek suara, saya juga. Tetua ketujuh bersedia berkonsultasi dan berkomunikasi dengan saya. Maka saya secara alami harus menjawab, bukan? Tetua ketujuh dari keluarga Tao meraung pada anak kedua dari keluarga Shen. Anda lebih tahu apa yang Anda lakukan. Aku tidak peduli tentang dia. Belajar dari penampilan Yao Tianhua dan katakan itu setelah 10 hari. Shen Jiabi tidak kekal. Setelah Anda kembali ke halaman. Saya meminta saudara-saudara Sue untuk pergi ke halaman utama untuk menghadiri perjamuan terlebih dahulu. Aku harus membersihkan diriku sendiri. Oke saudara Shen. Kalau begitu kita pergi dulu. Saudara Shen harus menang melawan Yao Tianhua itu. Saya tersenyum dan saya akan menang. Dan ketika mereka pergi, saya menutup pintu. Jika Anda menginginkan Tianhua, saya pasti tidak akan menunggu kali ini. Setelah saya selesai berbicara, saya dihancurkan dengan orang-orang dan pintu. Ternyata itu Xian-Xian. Lalu pegang aku. Aku sudah lama tidak melihat Xian-Xian. Apakah kamu merindukanku? Xian-Xian, kenapa kamu di sini? Saya mendengar tentang pertarungan Anda dengan Yao Tianhua. Aku di sini untuk menghiburmu. Semangat, tiba-tiba Xian-Xian menemukan sesuatu yang salah. Kenapa baunya seperti wanita lain? Saudara Xiao Xiang. Apakah Anda menyembunyikan wanita lain dari saya? Saya segera mengungkapkan kesalahpahaman. Beberapa tetua klan datang mengunjungiku. Xian-Xian, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Saya berpikir terlalu banyak. Kak Meiyao dan Kak Yoyo memang tetua. Aku tidak bohong. Omong-omong, saudara Xiao Xiang. Apakah Anda tahu 5 sekte? Aku sedikit terkejut. Maksudmu 8 sekte di dunia anti bela diri? Saya mendengar itu ada di sana. Yang paling rendah juga merupakan Master Ranah ke-9 Fan Wu. Xian-Xian mendekat padaku. Ada senior sekolah seni bela diri. Saya ingin bertemu saudara Xiao Xiang. Tetapi senior mengatakan bahwa Anda harus melewati level saat ini terlebih dahulu. Saudara Xiao Xiang, bisakah kamu mengalahkan Yao Tianhua? Aku memeluk Xian-Xian. Saya berjanji Anda pasti akan menang. Saya tahu saudara Xiao Xiang adalah yang terbaik. Saat itu, Xian-Xian tiba-tiba teringat. Paman Shen sekarang adalah pemimpin tim.
Saya akan mengucapkan selamat kepadanya secara langsung. Setelah melihat Xian pergi, aku bertanya pada Suster Mei Yao. Tidak bisakah makhluk abadi mengatakan keberadaanmu? Dia orang yang paling kupercaya selain ayahku. Tentu saja tidak. Kamu sangat lemah. Musuh bebuyutan kita bertemu secara acak. Akan membuatmu mati tanpa penguburan. Dan itu menginginkan Tianhua, meskipun seni bela dirinya tidak sebagus milikmu. Tapi metode alkimia mungkin tidak. Kau juga lihat. Dia sudah bisa mengembun menjadi silinder dengan api uap, kan? Mei Yao benar. Untuk mengalahkannya, kontrol api uap harus lebih disempurnakan. Memikirkan hal ini, aku menyalakan Shen Yun lagi.